Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Saya Egidya Safitri Dewiani dan teman saya Ira Safitri dan Mila Nurul Izzah. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan filsafat sebagai hakikat kebijaksanaan manusia. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu filsafat, kegiatan berpikir dan kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, mengapa perlu filsafat? Yang ketiga, filsafat dan masalah-masalah kemanusiaan. Dan yang keempat, sumber dan cara berfilsafat. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu filsafat, kegiatan berpikir dan kewajiban menuntut ilmu. Filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Menurut bahasa Arab, filsafat atau falsafah adalah kata yang diadopsi dari yang diartikan sebagai hakikat atau hikmah. Hasil dari berfilsafat adalah pengetahuan. Menurut Uyah Sadullah 2012, filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada. Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu harus diiringi dengan kebijaksanaan. Kemudian, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama, apa yang kita ketahui dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika. Yang ketiga, apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Dan yang keempat, sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama. Filsafat mempunyai 2 pengertian. Pertama, filsafat sebagai produk. Mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil proses berfilsafat. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan sebagai bentuk aktivitas bersifat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu. Salah satu cabangnya adalah filsafat ekonomi. Kemudian, filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang selalu menggunakan pemikiran mendalam, luas, radikal, dan berpegang teguh pada kebijaksanaan dalam melihat suatu problem. Dengan kata lain, filsafat selalu mencoba mencari hakikat atau maksud di balik adanya sesuatu tersebut. Kegiatan berpikir itu adalah suatu aktivitas berfilsafat. Dalam proses kegiatan ilmiah sebagai kegiatan berpikir, kita dapat menemukan hal yang merupakan bahan pemikirannya. Urutannya sebagai berikut. Ketika bahan pemikiran itu sebagai objek material didekati dan ditinjau dari sudut pandang tertentu, akan menampakkan segi tertentu dari hal yang bersangkutan. Perhatian terhadap segi tertentu tersebut dapat memunculkan pertanyaan yang berkenaan dengan segi tersebut. Terhadap pertanyaan yang muncul tersebut, mendorong orang yang berpikir kemudian memberikan penjelasan sebagai jawabannya, sehingga dari kegiatan ilmiah ini mengharapkan hasil pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang memberikan penjelasan serta memuat yang kebenaran dapat diandalkan. Pemikiran manusia merupakan pilihan manusia itu sendiri yang dipengaruhi oleh pemikiran yang dimilikinya. Menurut Ismail, konsep-konsep mahafim merupakan upaya mengaitkan fakta atau realita dengan pengetahuan. Bila kita ingin memahami hakikat dari sesuatu, atau dengan mengaitkan setiap pengetahuan dengan kenyataan bila ingin mengetahui realitanya. Apabila seseorang konsisten mengaitkan setiap putusan sebagai tolak ukur ideologi tertentu, maka akan terbentuk sebuah pola pikir tertentu. Pola pikir ini yang kemudian mewarnai pola perilaku manusia. Contohnya, ketika seseorang senantiasa mengaitkan tolak ukur pemikirannya dengan ideologi kapitalis, akan melahirkan pola pikir kapitalis, dan jika dilakukan akan memunculkan perilaku kapitalistik. Seseorang yang senantiasa mengaitkan pemikirannya dengan ideologi sosialis akan melahirkan pola pikir sosialis dan akan mempengaruhi perilaku sosialistik. Begitu pula menjadikan Islam sebagai tolak ukur akan melahirkan pola pikir Islami, dan jika diamalkan akan menimbulkan pola perilaku Islami. Menurut Immanuel Kant, setinggi-tingginya bintang di langit
Masih tinggi moralitas di dada manusia. Kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah pada moralnya. Pada moralah manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Kemudian tentang kewajiban menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu atau belajar wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, sehingga dapat dipahami bahwa filsafat merupakan teori umum dan landasan bagi pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, hubungan antara keduanya merupakan suatu keharusan atau conditio sine qua non. Dalam Islam, strategi pengembangan ilmu juga harus didasarkan pada perbaikan dan kelangsungan hidup manusia untuk menjadi khalifah di bumi dengan tetap memegang amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ilmu harus selalu berada dalam kontrol iman. Ilmu dan iman menjadi bagian integral dalam diri seseorang, sehingga dengan demikian yang terjadi adalah ilmu alamiah yang berada dalam jiwa yang imaniyah. Dengan begitu, teknologi yang lahir dari ilmu akan menjadi barang yang bermanfaat bagi umat manusia di sepanjang masa, dan inilah yang mesti menjadi tanggung jawab manusia. Yang kedua yaitu mengenai mengapa perlu filsafat. René Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Karena itu, penanda penting manusia hakikatnya adalah kemampuan berpikir itu sendiri. Karena hakikat manusia memang sebagai individu, tetapi keberadaannya juga terentang oleh kodrat yang lain, yakni makhluk sosial. Terkait eksistensi dirinya, manusia dihantui oleh hakikat pertanyaan tentang dirinya. Hal ini terjadi seumur hidupnya dan tidak berhenti. Pada intinya, filsafat memiliki 3 peranan, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Berikut terkandung beberapa pentingnya berfilsafat. Sebagai makhluk Tuhan, manusia penting menyadari tentang hakikat kejadian yang bersifat misterius. Secara jasmani, ia lahir dari orang tua, tetapi kepemilikannya secara hakiki adalah milik Tuhan. Disinilah maka keperantaraan manusia hakikatnya merupakan hakikat keberadaan yang tidak berada. Pentingnya berfilsafat terhadap manusia yaitu untuk menyatukan hasil-hasil dari bermacam-macam sains ke dalam sebuah pandangan dunia yang konsisten. Agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan, karena mengetahui kebenaran yang terdasar berarti tahu dasar-dasar hidup. Manusia sangat membutuhkan ilmu yang bersifat memberi arahan atau ilmu pengarahan. Dengan ilmu itu, manusia akan dibekali sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam ilmu arahan, terdapat proses juga yang akan membentuk pola perilaku manusia ke depannya. Dengan berfilsafat, manusia bisa memahami dirinya sendiri dan dunianya, dan mampu menemukan metode yang lebih tepat untuk menjawabnya. Karena dengan itu, dapat mengajarkan kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Contohnya, tentang siapa diri saya, apakah Tuhan benar ada, bagaimana seharusnya saya hidup, apakah arti hidup saya, dan lain sebagainya. Sebenarnya, jika membicarakan yang berkaitan dengan manfaat filsafat itu sangat banyak. Selain mengasah nalar kritis, melatih berpikir independen, melatih menjadi pribadi yang tidak kaku, tidak mendikotomikan segala sesuatu menjadi 2 sisi normatif. Belajar filsafat akan membiasakan kita memverifikasi informasi yang kita dapat, sehingga bisa menilai seberapa penting dan bermanfaat informasi yang kita dapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat dan masalah-masalah kemanusiaan. Untuk mendapatkan kebenaran yang diinginkan, dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, ilmu, yang kedua, filsafat, yang ketiga, agama. Menurut Haidar Bagir, masalah besar kemanusiaan bersumber dari kegagalan melihat kompleksitas masalah. Sehingga, menurutnya, filsafat bisa berperan penting. Kegagalan melihat kenyataan kompleksnya masalah-masalah kadang cenderung melakukan simplikasi. Yang lebih parah lagi, batas-batas yang kita paksakan atas persoalan yang sejatinya kompleks itu sering merupakan wujud sikap egoistik. Oleh karena itu,
Selain beresiko menghasilkan rumusan pemecahan masalah yang keliru, kita pun cenderung menantik mati-matian membela pendapat kita tanpa menyadari bahwa pendapat kita itu berpeluang salah. Ada semacam spirit religiusitas dalam makna negatif di dalamnya yang akan berakibat pada kemampuan kemanusiaan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi semakin mundur. Selanjutnya, menurut Al-Mawardi, seperti juga dinyatakan oleh ilmuwan lainnya, jiwa manusia mempunyai kecenderungan alami untuk berbuat baik dan yang buruk. Menyadari adanya unsur negatif pada jiwa yang berupa nafsu, al-hawa, al-syahwa, maka jalan terbaik untuk melawan nafsu selain melalui kegiatan menuntut ilmu atau pendidikan atau ta'dib adalah melalui pelatihan al-tajribah, al-mu'anah, al-ariyadah untuk mengarahkan proses pembentukan perilaku tersebut ini melalui pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan tentu saja keteladanan dari dirinya. Selanjutnya, mengenai sumber dan cara berfilsafat. Ada 3 hal yang membuat seseorang berkeinginan untuk berfilsafat, yaitu keheranan. Di sini keheranan itu maksudnya ketika kita merasa heran, maka kita mulai berpikir apakah kita sedang memikirkannya. Hal ini yang membuat rasa ingin tahu kita muncul terhadap objek itu. Disitulah ada dorongan yang kuat untuk berpikir mendalam, menyeluruh dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran. Karena itu juga merupakan berfilsafat. Yang kedua ada kesaksian. Di sini merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia, menunjukkan kesadaran. Sikap ini itu berguna untuk menentukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Dan yang ketiga ada kesadaran akan keterbatasan. Maksudnya itu, manusia menggunakan filsafat sebagai sarana menentukan jalan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Kemudian, ada pembagian cabang-cabang filsafat. Yang pertama, logika. Menggunakan penalaran. Maksudnya itu menulis semua ciri yang dimiliki objek tersebut. Yang kedua, epistemologi. Di sini itu membahas sumber-sumber pengetahuan. Yang ketiga, etika. Itu membahas tentang tingkah laku dan moralitas. Yang keempat, estetika. Di sini membahas mengenai keindahan. Dan yang kelima, metafisika. Maksudnya membahas sesuatu yang ada namun tidak semua bisa dirasakan oleh indrawi. Selanjutnya, cara berpikir filsafat harus memenuhi kriteria. A. Sesuai konsep atau konseptual. B. Kritis dan rasional. C. Metodis dan sistematis. D. Komprehensif atau mencari dahulu semua masalah. E. Konsisten, berpikir koheren atau berpikir sesuai kaidah dan cara berpikir lalu konsisten mengamalkannya. F. Reflektif, merupakan cara menyelesaikan masalah dengan mencari refleksi atau kasus yang sama. G. Bertanggung jawab atau terhadap keputusan yang diambil. Dalam proses penemuan, dalam segala hal manusia mencoba menemukan kejelasan. Manusia mendapatkan kejelasan dengan sendirinya berfilsafat. Karena filsafatlah, maka suatu makhluk disebut manusia. Dan karena makhluk itu manusia, maka pastilah ia berfilsafat. Masing-masing kita tentunya memiliki filsafat hidup yang berbeda dengan yang lainnya. Sementara jika dibandingkan dengan binatang atau makhluk lainnya, maka tampaklah perbedaan yang menonjol. Ciri-ciri manusia tentunya berpikir atau berfilsafat. Ciri manusia tentunya berpikir atau filsafat. Dalam usaha pelacakan atau exploration
Dalam rangka mendapatkan kejelasan arti itu, maka isi filsafat perlu diarahkan kepada arti kata itu sendiri. Filsafat biasanya diterjemahkan sebagai cinta, kearifan, atau kebijaksanaan. Lalu, orang yang mencintai kebijaksanaan itu disebut filsuf, philosopher, atau ahli pikir. Jadi, kunci dari cinta adalah pengetahuan. Tidak ada pengetahuan, maka tidaklah mungkin persatuan antara subjek dan objek itu terjadi. Pada saat subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek, maka subjek dapat memasuki diri objek dan terjadilah kontak hubungan. Semakin jauh dan mendalam pengetahuan itu, hubungan itu semakin kuat pula, dan persatuan juga akan menjadi kuat. Maka tampak bahwa di dalam cinta terkandung suatu kecenderungan yang dinamis ke arah pengetahuan yang semakin jauh dan mendalam, serta selengkap-lengkapnya tentang objek. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.